Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, Tolib dan Tolibah, sudah siap untuk belajar kimia hari ini? Siap, Bu. Oke, Siap, Bu. semangat ya. Oke, kalau ada kimia kan biasanya kalian semangat. Oke, sebelum kita mulai, Ibu ingin ngecek kehadiran dulu. Di sini sudah hadir semuanya belum? Coba dicek teman-temannya. Ani, hadir semua nggak nih? Gunawan Bu, Gunawan dari tadi absen Bu. Oke, Gunawan, ayo dong dibuka kameranya. Ayo. Ya, Atau Ibu, ada ini masalah? lagi. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah bisa kita mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Bisa Bu. Bisa ya. Oke, sebelum kita mulai, Ibu akan memilih satu orang jadi kapten untuk memimpin memimpin kita belajar kita hari ini ya, untuk memimpin berdoa. Ibu akan memilih Teguh deh. Teguh, yuk pimpin doa dulu. Ya, terima kasih Bu. Sebelum kita belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini soleh-soleha semua ya. Oke, Ibu amin. Ibu akan share screen dulu. Sudah tampil belum ya? Sudah Ibu. Sudah Bu. Apa itu? Wah, lucu sekali. Wow, ya selamat datang di kelas kimia bersama Ibu ya. Oke, ini mohon maaf, Teguh bisa di mute dulu speakernya. Oh iya, maaf Bu. Iya, oke, terima kasih. Oke, sebelumnya Ibu ingin ngecek dulu nih, gimana kabar kalian hari ini? Silahkan semuanya bisa memilih emotikan yang ada di sini. Silahkan pilih sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Caranya klik annotate di Zoom kalian, silahkan diklik annotate-nya. Kemudian ada stem. Ada stem, di stem itu ada opsi bintang, ada opsi love ya. Silahkan kalian pilih, diklik love-nya misalkan, terus kalian taruh di seperti ini. Misalnya jika kalian bahagia, taruh di emotikan bahagia. Bisa nggak? Enggak, Ibu. Nggak bisa, Bu. Pakai apa, Bu? Reaction. Ini annotate. Di mana Bisa ya, annotate Bu? nggak? Saya nggak ada, Bu. Nggak ada, Ibu. Gimana ya? Nggak ada, Ibu. Coret-coret gitu, Bu. Bisa, Bu. Oke. Coba sekarang bisa nggak? Ibu udah mencoba, udah dibuka kok. Kalian bisa nggak annotate? Annotate, kemudian kalian klik stem, habis stem di situ ada opsi love, kemudian bintang, bisa nggak? Enggak, Bu. Nggak ada, Bu. Enggak, Bu, nggak ada annotate. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Sekarang diganti aja sama kasih apa namanya kalau di kalian tuh? Reaction. Oke, kasih reaction sesuai dengan perasaan kalian hari ini ya. Ibu pengen lihat nih, gimana nih perasaan kalian. Oh, Hani ngantuk ya. Kenapa? Saya terpukau, Ibu. Wah, gitu. Terpukau ini bagus sekali, Ibu. Iya, makasih Ani. Ini Ani, kenapa kamu malah nangis? Oke, yang lain bagaimana perasaannya? Ini Gunawan, apa nih ekspresinya? Lagi sedih, Ibu. Oh, lagi sedih. Oke, kenapa sedihnya? Ulangannya jelek, Bu, remedial, Bu. Remedial pelajaran apa? Kan Ibu ngasihnya 100 kemarin. Pelajaran fisika, Bu, nggak bisa. Oh, fisika. Oh, ya udah, kita belajar kimia happy-happy aja ya. Oke, Ya, di sini. Oh, Masya Allah, Teguh bahagia sekali. Oke, terima kasih atas responnya. Kita sama-sama doakan ya teman-teman yang sedang lagi sedih sekarang atau mungkin lagi sakit, lagi musim sakit nih. Semoga diberikan kesehatan. Amin. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali classroom rules yang sudah kita sepakati sebelumnya ya. Yang pertama, turn on your camera. Oke, Panji, mohon maaf bisa di mute dulu. Oh iya, maaf Ibu. Iya, oke. Yang kedua, ini sesuai dengan classroom rules kita, please mute or unmute sesuai kebutuhan. Jadi kalau kalian mau berbicara, silakan di-unmute sendiri, bisa ya. Kalau misalnya ada yang sedang berbicara, baik itu Ibu ataupun teman-teman, bisa di-mute gitu. Kemudian
tetap please active and respectful ya. Dan yang terakhir, persiapkan diri kalian. Bukunya sudah siap, termasuk botol minum ya, biar tidak dehidrasi selama pembelajaran. Oke, sudah ready semuanya? Ready, Sudah Bu. ya? Oke, Sudah, Bu. asik. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan review dulu nih. Sebelumnya kita sudah belajar penentuan letak unsur di dalam SPU dengan konfigurasi Niels Bohr. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang hari ini, silahkan kalian masuk ke link yang sudah Ibu buat. Ibu akan share linknya di chat ya. Silakan bit.ly/review dulu. Bisa? Salah. bit.ly/review. Oke, silahkan diklik linknya. Sudah ada yang bisa masuk? Nggak bisa diklik, Bu. Kayaknya belum aktif deh. Oke, kalau belum aktif silahkan kalian bisa buka sekarang coba, atau enggak kalian masuk ke menti.com, masukkan kodenya 27264827. Sudah bisa? Bagaimana, Bu? Kalian ketik di laptopnya www.menti.com, kemudian masukkan kodenya 27264827. Ibu, kuotanya mau habis, Bu. Oh, kuotanya mau habis ya? Oke, kalau misalnya kuotanya mau habis, bisa lewat chat ya. Lewat chat, pertanyaannya seperti ini. Konsep apa aja yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya? Ini terkait dengan konfigurasi Niels Bohr. Bagi yang kuotanya bisa dikerjakan? Sudah? Lela udah? Bisa? Belum masuk-masuk, Bu. Oh, belum masuk ya? Oke. Sama, Bu. Internetnya ya? Oke, kalau gitu lewat chat. Loading ya. Oke, Saya kalau nggak gitu. bisa, Bu. Gimana, Bu? Oke, nggak masalah. Yang belum bisa lewat chat ya. Dikirim via chat di Zoom. Bisa ya, via chat ya. Ini belum ada yang masuk di chat. Oke, Ibu akan bacakan yang sudah masuk penentuan Bu, elektron. ini boleh satu aja, Bu. Di sana Silakan, kan boleh. ada another word. Jadi saya ngisi satu boleh ya? Boleh. Pokoknya kalian ingatnya berapa konsep ditulis aja sesuai dengan yang kalian ingat ya. Bisa dipaksain. Yang nggak bisa masuk ke Mentimeter bisa lewat chat, dikirim chatnya. Oke, terima kasih. Ini udah penentuan kulit elektron, kulit atom, konfigurasi elektron. Oke. Ada lagi? Oke, cukup ya. Oke, kulit valensi dan sebagainya. Betul sekali, di sini tidak ada yang salah. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari ini semua ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan kembali. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah tahu kalau konfigurasi elektron Niels Bohr akan menentukan apa? Siapa yang mau menyampaikan secara lisan? Saya, Bu. Oke, Gunawan, gimana? Iya, Bu, dari konfigurasi elektron nanti kita tahu golongan sama periode unsur itu, Bu. Oke, coba kasih contoh Gunawan satu, misalnya litium. Kenapa litium tiba-tiba ada di sini posisinya? Iya, Bu, karena litium punya 2 kulit, Bu, terus punya 2 elektron valensi, Bu, dari konfigurasi elektron. Oke, nice job Gunawan. Oke, tepuk tangan dong buat Gunawan, kita apresiasi. Ibu, hadiahnya mana, Bu? Oh, tenang, nanti Ibu kirim GoPay ya. Oke. Jadi sebelumnya seperti yang sudah Gunawan sampaikan ya, dan sudah kita pelajari bareng-bareng bahwa unsur-unsur ini diletakkan nggak sembarangan. Jadi di sini ada nomor atom, dari nomor atom ini kita sudah belajar konfigurasi Niels Bohr kemarin. Oke, bisa kita lanjut? Oke, lanjut ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari terkait dengan sifat-sifat keperiodikan unsur. Nah, dilihat dari katanya ini kira-kira apa sih yang harus kita pelajari,
yang harus kita dapatkan hari ini. Kayak Ibu minta yang bacakan coba Rani. Coba bacakan tujuan pembelajarannya aja. Tujuannya ya Bu ya. Iya. Pada akhir sesi diharapkan peserta didik mampu menjelaskan definisi sifat jari-jari atom dalam sifat periodik unsur. Oke, terima kasih Rani. Jadi Sama-sama, setelah Ibu. akhir sesi ini ya, semuanya kalian bisa menyimpulkan apa sih jari-jari atom itu? Ya, definisinya seperti apa? Oke, sebelum masuk ke apa itu jari-jari atom, di sini akan ada beberapa kali kata nih ya. Di sini ada istilah baru mungkin buat kalian. Ada istilah sifat keperiodikan unsur. Ada istilah jari-jari atom yang muncul dan ada istilah periode dan golongan. Dari ketiga keyword ini yang sudah familiar dengan kalian yang mana? Yang mana? Ulfa deh. Ulfa belum ada suaranya nih. Periode dan golongan, Bu. Oke, periode dan golongan. Kalau periode dan golongan itu apa? Itu, Bu, kalau yang di SPU ada golongan 1A gitu ya, Bu ya? Yang golongan 1A masuknya ke periode atau golongan? Golongan ya, Bu? Golongan. Kalau periode? Periode 1, 2 gitu bukan, Bu? Yang ke bawah Iya. ya? Oke, coba Ibu ingin memastikan kalau periode dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Periode dari atas ke bawah ya, Bu? Dari atas ke bawah. Bu. Oke, siapa yang tadi jawab? Hani ya? Apa Rani? Rani, Rani, Bu. kalau menurut Rani betul nggak jawaban Ulfa tadi? Kalau periode dari atas ke bawah? Kalau tidak salah dari kiri ke kanan bukan ya Bu? Iya, betul. Jadi begitu ya Ulfa ya. Jadi jangan sampai kebalik lagi yang namanya periode dari kiri ke kanan kayak apa ya, barisan ya, row ya kalau di bahasa Inggrisnya, sedangkan kalau dari atas ke bawah itu kolom, itu golongan. Nah, sekarang kita akan mempelajari dua hal baru ini nih. Apa sih sifat keperiodikan gitu. Nah, untuk mengetahui apa itu sifat keperiodikan, coba kalian perhatikan 3 gambar ini. Oke, cukup perhatikan dulu ya. Oke, udah diperhatikan? Oke, sekarang setelah kalian melihat ketiga gambar ini, Ibu minta, oke, aduh ini masuk sini lagi ya. Kita persepsi dulu, silakan kalian bisa scan barcode-nya atau bisa masuk ke bit.ly/apersepsi strip dulu. Semoga internetnya bisa ya. Ibu boleh dikirim linknya Bu di chat Oh siap. biar kita nggak ngetik. Hehe. Oke Hani, mantap. Oke, ini saja lagi, maaf ya Ibu. Persepsi strip dulu. Oke, silahkan linknya sudah Ibu kirim. Sudah bisa? Oh, nggak bisa diklik ya, Bu? Udah, Bu. Tidak bisa Saya nggak diklik bisa ya? Oh, Ya kalau saya nggak bisa, Ibu. kenapa ya Teguh ya? Oke, kalau Teguh nggak bisa, nanti Teguh bisa via chat aja ya. Seperti biasa, bagi teman-teman yang nggak bisa masuk ke linknya, kirim via chat ya. Ya, Oke. Bu. Oke, apa sih yang harus kalian lakukan? Jadi kalian perhatikan gambar yang ada di sini ya. Di sini ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar 3. Nah, dari ketiga gambar ini, kalian tulis apa sih yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Cara ngerjainnya, kalian klik tanda plus di sini, kemudian kalian tulis namanya. Misalnya ya, ini saya, Dian. Kemudian di sini saya tulis gambar 1 itu tentang apa. Gitu ya. Atau enggak, kalian secara keseluruhan juga boleh. Gitu. Setelah itu, kalian klik publish. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa mengomentari jawaban teman kalian. Bisa kasih tam atau bisa kasih ini jelek nih ininya boleh. Boleh kasih komentar juga hasil dari jawaban teman-teman kalian. Ada yang mengalami kesulitan nggak? Ani ada kesulitan nggak nih? Bingung, Bu. Ini aja nih, kamu lihat nih gambar pertama yang kamu lihat apa? Anak SD. Anak SD. Yang kedua? Anak SMP. Anak SMP. Yang ketiga? Anak SMA, Bu. Nah, itu yang kamu pikirin, tulis aja itu. Ibu kan cuman pengen kalian nyebutin apa yang kalian pikirin ketika ngeliat ini.
Atau enggak misalnya Oh, ketika kalian ngelihat anak SD, SMP, SMA, apa yang pertama kali kalian pikirkan tentang mereka? Anak SD upacara. Oke, terima kasih Ulfa sudah jawab nih. Yang lain udah? Ibu, saya susah masuknya, Bu. Oh gitu. Boleh via chat ya. Ibu gimana ini Bu postnya Bu? Itu Oke, saya Bu. komen Bu anonimus. Oh, itu Hani. Nah, kalau Oke. mau nambah gimana Bu? Biar Gini. seperti ada Ulfa yang tadi gimana itu Bu? Oh, gini begitu nih. bener nggak, Bu? Iya, betul. Plus ya Bu Oke, ya? Ibu chat ya. Gini nih. Gini Han. Hani klik plus nih. Diklik. Habis itu Hani tulis namanya di sini. Subjek Iya, iya. nama. Nah, di sini tulis aja terserah. Ya, Hani. tadi Klik saya apa. ngeklik yang lebah Bu, malah disuruh upload ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, oke Belajar. Bu. Tunggu Iya. ya Bu ya. Iya. Oke, siswa SD sedang hormat. Oke, ini adalah hal yang kamu pikirkan ya. Sekarang di kolom terakhir, nah tulis apa sih yang kalian ingin tahu. Kira-kira hubungannya apa sih sama sifat keperiodikan? Boleh tulis di Wonder. Ya, tulis apa yang ingin kalian ketahui dari gambar ini. Sebelumnya ada yang pernah menggunakan aplikasi ini belum? Belum, Bu. Udah ya? Pernah, Ibu. Belum, Bu. Pernah, Ibu. Oh, Lupa kali ya. Atlet ya. Aku menit Oke. nih HP-nya juga. Gitu. Oke, nanti kalau dapat 100 Ibu kirim pulsa ya. Siap, Bu. Gimana cara mereka berbaris anak SD? Oke, cukup ya. Kita akan masuk lagi. Tadi di sini Ibu meminta kalian kira-kira apa sih hubungannya? Ibu minta perwakilan dari kalian deh menyebutkan kira-kira hubungannya dengan sifat keperiodikan apa? Ada yang mau menyampaikan? Mau Bu, Oke, Ani gimana nih? itu yang mereka kerjakan sama lagi pada upacara Oke. dan sama-sama lagi pakai seragam, tapi beda seragamnya. Oke, good job. Ani, ada lagi nggak yang lain? Yang belum kedengaran suaranya berbaris Sinta rapi. nih. Oh, berbaris rapi. Berbaris Oke. rapi itu. Oke, berbaris rapi ya. Oke. Jadi, betul jawaban teman-teman ya, jawaban Ani, jawaban Teguh bahwa kalau anak SD itu bedanya di seragam, tapi mereka ada kesamaan ya. Nah, di sifat keperiodikan juga sama. Kita tadi mengenal istilah apa? Golongan, sama mengenal istilah periode kan? Nah, jadi kalau misalnya di dalam golongan atau periode berarti ada sifat yang sama nih, gitu ya. Kemudian ada juga misalnya dari SD ke SMP apa yang paling perubahannya yang kelihatan berubah? Ada anak SD, SMP, SMA. Seragamnya Bu beda. Seragamnya beda. Lebih Apalagi? tinggi. Lebih tinggi, good. Apalagi? Posisi Ada lagi? Gimana? pertumbuhannya Bu, Pertumbuhannya beda ya. Kalau anak Iya. SD kan masih kecil-kecil. Betul. Jadi yang namanya sifat keperiodikan juga gitu. Ada kecenderungan perubahan nih. Golongan 1A jari-jari atomnya gimana sih? Ketika masuk ke golongan 2A, apakah dia naik? Atau malah sebaliknya? Ketika ketiga A juga gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami tentang sifat keperiodikan? Belum, Bisa Ibu. Bu. Oke, jadi Ibu ulang ya. Jadi yang namanya sifat keperiodikan itu berarti kecenderungan perubahan. Ya, nanti macam-macamnya ada banyak. Yang akan kita pelajari hari ini adalah jari-jari atom, seperti itu. Jadi nanti akan kelihatan apakah jari-jari atom dari golongan 1 ke golongan 2 itu mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Oke, itu baru jari-jari atom. Sekarang kita akan melanjutkan ke ini ya. Untuk kuisisnya nanti Ibu akan kirimkan di ini ya, di akhir ya. Jadi nanti kuisisnya di akhir aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke jari-jari atom terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan jari-jari atom, di sini Ibu akan memberikan worksheet, tapi karena keterbatasan waktu, jadi kita akan berdiskusi bareng-bareng di sini aja ya. Jadi nanti kalian akan menyimpulkan apa sih itu jari-jari atom. Gitu. Sebelum menyimpulkan, kita akan kuis dulu ya. Nanti kalian isi kuisnya. Oke, sebentar.
Internetnya semoga lancar ya. Jadi saya kuisnya oke, silahkan kalian yang join myquiz.com dan masukkan kodenya di 633064. Ibu minta linknya, Bu. Oke, linknya ini. Oke, ini linknya silahkan sebisanya aja dulu karena ini pretest, jadi tidak usah takut ya. Susah ya joinnya ya? Susah joinnya, Bu. Oke. Ibu salah nih memilih ininya. Oke, kita pakai manual aja kalau gitu. Ya, Ibu tidak akan membebani kalian. Wah, ketahuan ya, Bu ya, jawaban benarnya. Oh iya ya. Oke. Ibu akan bacakan, kalian jawab aja ya. Jawabnya via chat ya. Oke. Soal pertama, jari-jari atom menentukan ukuran atom. Benar atau salah? Silakan ketik di chat. Jari-jari atom itu akan menentukan ukuran atom. Benar atau salah? Oke, good. Pertanyaan kedua. Nanti tolong ya di chatnya di private aja ke Ibu, jangan di everyone. Nanti kelihatan dong jawaban kalian sama teman-teman yang lain. Di private chat ya. Oke, yang kedua, jari-jari atom itu mirip dengan Bu Dian freeze kayaknya ya. Kemudian sepertinya kemana ya, hilang? Terlempar tadi ya. Terlempar Bu Diannya tadi ya. Oke, sekarang sudah jelas Ibu? Teman-teman udah jelas? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Oke, pretestnya insya Allah cukup ya. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Sekarang Ibu akan masuk langsung ke LKPD. Kita akan menentukan jari-jari atom. Karena waktu kita terbatas, jadi kita akan diskusi secara besar ya, grup besar. Oke, kita akan diskusi di dalam grup besar saja. Oke, untuk menyimpulkan apa itu jari-jari atom, sekarang coba perhatikan semuanya untuk gambar di sini. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta kalian menyiapkan kertas. Jadi masing-masing harus menyiapkan kertas dan menuliskan jawabannya ya. Jadi ini jadinya individu. Nanti setelah itu nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kalian. Oke, bisa lanjut ke langkah yang kedua? Bisa, Bu. Oke, langkah yang kedua. Oke, sekarang kalian tuliskan di masing-masing kertas yang kalian pegang apa yang kalian pikirkan tadi tentang jari-jari lingkaran. Ya. Kemudian hubungkan konsep jari-jari lingkaran sama jari-jari atom. Ada persamaan atau tidak? Oke, Ibu ulang lagi nih gambarnya. Gambarnya seperti ini. Paham ya? Setelah itu pertanyaannya, apa yang kalian pikirkan tentang jari-jari lingkaran? Hubungan dengan konsep atom. Ada persamaan atau tidak? Sudah? Sudah, Bu. Oke, langkah ketiga. Nah, sekarang kalau misalnya di sini kalian bisa lihat ada natrium. Kak apa, Kak? Kalium, rubidium, cesium. Oke. Ini ada di golongan berapa kalau di dalam SPU? Silakan dicek SPU-nya masing-masing. 1. Oke. Ini ada di golongan ini ada di golongan 1A. Coba kalian kalau sebelumnya kan kita udah belajar konfigurasi Niels Bohr ya. Betul ya? Teguh, betul ya? Iya, Bu. Ya, di sini lihat
gambarnya untuk natrium 281, kalium 2881, rubidium 281881, dan cesium semakin seperti ini gambarnya. Kalian coba bandingkan dari keempat gambar ini. Ya, udah? Udah? Sudah, Bu. Lela udah? Oke, Teguh Udah. udah. Yang Udah, lain Bu. udah? Kasih Udah, reactionnya Bu. kalau udah, boleh kasih thumb kalau udah. Udah ya? Oke. Kalau sudah, langkah terakhir, oke, simpulkan. Jadi kesimpulannya itu apa sih jari-jari atom? Definisinya aja ya. Jadi jari-jari atom itu seperti apa? Apakah dia sama dengan jari-jari lingkaran? Dan pertanyaan yang kedua, apakah jari-jari atom setiap unsur itu sama atau beda? Oke, Ibu akan stop share dulu. Oke, sekarang Ibu minta salah seorang dari kalian untuk presentasi, satu orang. Yang belum kedengeran dari tadi Evi nih. Evi, ayo Evi, presentasi. Apa yang Evi simpulkan? Ibu, saya ngantuk. Aduh, cuci muka dulu deh. Ya udah Ibu izin Evi, dulu cuci ya. Oke, cuci muka bentar ya. Oke, Lela apa yang Lela simpulkan? Jari-jari atom dari golongannya ya Bu ya. Iya, Dari atas ke bawah semakin besar. semakin besar. Kalau pengertiannya sendiri apa itu? Jarak dari inti sampai ke kulit terluar, gitu bukan Bu? Oke, nice. Ada lagi yang sependapat dengan Lela? Pendapat Bu. Sependapat. Rani, sependapat nggak? Sama, Bu. Sama ya? Oke. Gunawan? Ini Gunawan mana nih? Tidur nih, jangan-jangan. Gunawan, halo? Oke, masih di mute. Mohon maaf Bu, tadi habis dari toilet Bu. Oh gitu. Oke, nah lain kali izin ya. Kalau Iya, ada Bu. yang mau ke toilet izin dulu. Oke. Apa ya kesimpulan yang Gunawan dapat? Kesimpulannya, jari-jari atom dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin besar, Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya betul semua. Oke, dari pembelajaran kita hari ini cukup sekian ya. Jadi definisi jari-jari atom itu apa tadi? Bisa diulang kembali, Ulfa? Ya Bu, jadi jari-jari atom itu jarak dari inti ke kulit terluar. Oke, good. Apakah jari-jari atom sama konsep dengan jari-jari lingkaran? Panji? Saya ngantuk Ibu, saya tidak merhatiin Ibu dari tadi. Oke. Nanti Panji Ibu akan kasih ini ya, di chat ya. Ibu akan kasih video tambahan buat Panji. Baik, Oke, Ibu. ditonton ya. Oke, Iya, Ibu. Lela, tadi gimana Lela? Satu kata dengan tentang jari-jari atom. Ya Bu. Oke, jari-jari atom tadi apa? Oke, Lela sepertinya internetnya kurang bagus ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi betul. Ya Bu, aduh ini sinyalnya jelek. Iya, tadi sudah disimpulkan ya sama teman-teman. Jadi Ibu perkuat lagi bahwa jari-jari atom itu sama ya dengan jari-jari di lingkaran. Itu setengah diameter. Jarak dari kulit terluar ke inti atom. Jadi kalau misalnya setiap unsur itu tentunya beda. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Sudah jelas? Ya Bu. Ibu, kita Oke. nanti belajar Jelas, apa, Bu. Bu ya? Setelah Oke. ini belajar apa? Setelah ini belajar apa sih? Oke, ini Masya Allah semangat sekali Teguh nih. Ibu suka nih semangat Teguh nih. Jadi nanti setelah ini, sebelum kita belajar apa, proses dulu ya. Ibu akan kirimkan linknya. Ini prosesnya bisa dikerjakan setelah pelajaran terakhir beres ya. Nanti dikerjakan ya. Oke, jadi untuk next meeting, kita akan belajar kecenderungan sifat jari-jari atom dalam satu golongan dan dalam satu periode. Ya, tadi baru hanya di definisi aja. Nanti nextnya apakah dalam satu golongan akan bertambah atau berkurang, dalam satu periode juga. Seperti itu. Nah, Ibu akan memberikan tugas kalian. Silakan nanti dibaca dulu bukunya dan dibuat resume dari
yang akan kita pelajari besok, halaman 65 sampai 68. Ada kan bukunya? Enggak, belum dijadiin Ada, bungkus Ibu. makanan kan? Ada, Bu. Ada Ibu. Iya. Ada, Bu. Khawatirnya udah dijadiin bungkus bakwan gitu atau bungkus piscok. Enggak ya? Buat bantal tidur. Awas nanti kena iler. Oke, itu saja untuk hari ini. Nah, Ibu ingin kalian sebelum berakhir ya, nanti kalian di exit ticket dulu. Kalian isi evaluasi untuk memperbaiki nih apakah Ibu kekurangannya di mana seperti itu, biar kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi. Oke, Sekian baik. ya. Ya. Oke, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Dian. Ya, Waktu sama-sama. peer teaching-nya sudah habis, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Sekian anak-anak, Ibu tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Terima Bu kasih, Dian. Sehat selalu ya, Bu. Sama, see you.